Assalamualaikum, salam ngelihat bola bareng Bung GX Channel. Oke, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kalian semua para pencinta sepak bola tanah air, khususnya tim nasional kita ya, yang sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 Amerika. Oke, tadi malam tim nasional kita sudah berangkat ke Bahrain, dan tentunya ini yang sangat menarik ya, dilepas oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Ya, ini menarik ya, karena sebagai Ketua Umum, Bapak Erick Thohir turun langsung menemui para pemain, bercengkrama, bertatap muka dan berbincang-bincang, melepas langsung kepergian mereka menuju Bahrain, yang tentunya akan menjalani laga yang sangat krusial, yang tentunya kita harapkan bisa meraih poin di sana ya. Dan setelah dari Bahrain pun langsung terbang ke China dalam waktu yang memang sangat mepet dan mendesak ya, sehingga dari Bahrain itu nanti akan menggunakan pesawat charteran rencananya ya. Tetapi kalau dari Indonesia ke Bahrain itu menggunakan pesawat komersil biasa. Nah, nanti transit di Qatar dahulu baru ke Bahrain. Nah, menariknya Bapak Erick Thohir ini telah menunjukkan satu sikap kepemimpinan yang sangat luar biasa. Ini tentunya dapat memberikan dukungan moral, moral, dan juga tentunya motivasi, semangat kepada para pemain, khususnya yang berangkat dari Jakarta ya, yaitu pemain-pemain Liga 1. Jadi dukungan ini penting ya, sebagai penyemangat dan juga tentunya memberikan keyakinan penuh dalam menjalani laga melawan Bahrain dan juga Cina nanti, sehingga beban-beban dan juga yang perasaan-perasaan atau sesuatu yang masih mengganjal hati dan pikiran itu bisa terlepas ya, sehingga bisa main relax, bisa main lepas, dan tentunya enteng ya. Nah ya, sehingga diharapkan bisa membawa pulang poin-poin yang diharapkan. Oke, memang dengan sejauh ini kepemimpinan dari pusat atau kepemimpinan nasional yang saat ini dicontohkan atau dijalankan oleh Bapak Presiden RI kita, yaitu Bapak Jokowi, ini sedikit banyak memberikan pengaruh kepada level-level pemimpin di bawahnya ya. Ya, contohnya Bapak Ketua Umum PSSI ini, dan itu diikuti oleh bukan hanya Ketua Umum PSSI, bahkan Presiden terpilih saat ini juga Bapak Prabowo sedikit banyak gayanya itu mengikuti juga alur atau keteladanan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, yaitu turun langsung ke lapangan, menemui masyarakat, menemui rakyat, dan tentunya adalah konstituennya ya. Nah, ini penting apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini, yaitu membangun kedekatan, membangun chemistry, membangun jalinan, dan juga tentunya berbagi ya, saling berbagi. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu di Liga 1, lalu juga di kompetisi secara keseluruhan, nah lalu juga mengenai masa depan mereka setelah pensiun atau setelah selesai dari masa baktinya ya di tim nasional maupun di sepak bola secara keseluruhan. Nah, itu dikupas ya, dibahas. Jadi apa nih kira-kira rencana mereka, apa nih kira-kira solusi ke depan mengenai ya, termasuk bagaimana rencana mereka melanjutkan setelah karirnya di sepak bola berakhir gitu kan. Ya, mau ada yang jadi pelatih, mau ada yang jadi pengurus klub atau usaha dan sebagainya, itu kan semua ya saling berbagi ya, sharing ya, sehingga nanti kemungkinan ya dari PSSI ini juga kan mempunyai yayasan ya, nanti bisa jadi akan ada program-program mengenai hal itu ya, mengenai masa depan para pemain. Nah, ini penting ya. Nah,
selain daripada itu, apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir ini juga tentunya menjadi satu hal yang perlu, yaitu untuk membentengi para pemain atau sebagai tameng, atau ibaratnya yang lagi populer saat ini ya, bisa dikatakan membangun satu Iron Dome kepada para pemain, khususnya tim nasional kita. Dari sekian banyaknya para pengkritik, dari sekian banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat, khususnya mengenai naturalisasi, akamsi ya dan sebagainya, itu kan ramai tuh. Nah, itu bisa membentengi para pemain sehingga pemain itu terbebas dari beban-beban pikiran yang perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Ini menjadi tameng juga, menjadi Iron Dome juga untuk menangkis juga beberapa atau pesaing dari lawan ya, yang saat ini gencar, yaitu dari media-media Cina yang akan melaporkan akan melaporkan tim nasional kita seandainya memainkan Miss Hilger dan juga Eliano Renders, yaitu pemain naturalisasi baru kita ya, yang kemarin baru saja disumpah di Belgia, di Brussels tepatnya. Nah, ini kan satu pesaing yang memang sebenarnya tidak logis dan juga sebenarnya bisa dibantah atau bisa dipatahkan. Tapi ini menjadi satu tantangan ya bagi para pemain, nanti menjadi hambatan juga seandainya nanti hal-hal semacam ini terbawa ke lapangan ya, menjadi beban nantinya ya. Nah, untuk itulah majunya bersama Bapak Erick Thohir ini, kumpul bersama bareng ya, makan bersama satu meja, saling bercengkrama, saling sharing ya. Ini tentu akan menangkis serangan-serangan atau pesaing negatif yang dilontarkan oleh para pesaing tim nasional kita ya. Dan ditambah lagi dari media-media Malaysia ya, para supporternya khususnya, yang ini tentunya sebagai bentuk kecemburuan juga kepada tim nasional kita, karena mereka gagal menaturalisasi pemain dari Eredivisie Belanda ya, yaitu Mats Deil. Nah, ini kegagalan mereka sehingga memunculkan satu kecemburuan, memunculkan satu kecurigaan dan juga tentunya tuduhan, jadi tuduhan kepada tim nasional Indonesia yang kok Indonesia bisa ya dengan cepat prosesnya, lalu dengan mudah, seolah-olah ya anggapan mereka ya, karena mereka juga tidak tahu prosesnya ya. Kalau seandainya mereka tahu prosesnya ya mereka bisa memaklumi. Nah, itu, nah ini yang harus yang harus difahami, yang harus diberikan pemahaman dan juga tentunya sharing kepada para pemain ya, sehingga tidak terbebani oleh hal-hal yang semacam itu ya. Nah, ini penting. Oke, kita langsung kepada tim nasional kita yang telah tiba ya di sana pada dini hari kemarin ya, pada dini hari tadi ya, itu baru tiba di Bahrain. Dan mereka tidak menjalani latihan di sini di Jakarta, jadi hanya sekedar kumpul di Jakarta, langsung berangkat malamnya, dan dijadwalkan memang dini hari tadi telah tiba di Qatar dan langsung ke Bahrain. Nah, baru di sana nanti berkumpul dari pemain-pemain diaspora ya, dan terakhir mungkin Martin Paes ya, karena memang jarak dari Amerika lebih jauh ya, dari Eropa ke Bahrain atau juga dari Indonesia ke Bahrain tuh lebih jauh Amerika ke Bahrain. Nah, itu sehingga dia dipastikan tiba lebih belakangan. Nah, nanti di sana baru berkumpul semuanya dan baru melakukan latihan ringan, strategi, taktik dan sebagainya. Nah, ini semoga kita harapkan semua dalam keadaan yang fit ya. Walaupun terakhir Martin Paes dikabarkan mengalami cedera ringan, yaitu di pergelangan tangan, tetapi yang mudah-mudahan tidak begitu mudah-mudahan ya bisa diatasi ya, karena memang terakhir dia sudah ikut latihan bersama FC Dallas, dan mudah-mudahan juga ya bisa bermain nanti ya ketika melawan Bahrain. Mudah-mudahan ya semuanya kondisinya baik, fit, tidak ada satu permasalahan, termasuk Witan Sulaiman juga yang kabarnya mengalami cedera juga dan mendapatkan perhatian khusus ya dari tim dokter.
Oke, dan satu hal lagi ya di sana, La Grande atau tim Ultras Garuda untuk Timur Tengah itu semua sudah berkumpul, sudah sudah siap menghabiskan tiket yang di sana disiapkan untuk untuk supporter tim nasional itu sekitar 2.200 tiket, dan dari 2.200 itu 200 diantaranya adalah VIP ya. Nah itu bisa dipastikan semua ludes habis diborong oleh para La Grande Timur Tengah, para supporter Garuda Timur Tengah dari kawasan sekitar ya Bahrain, dari Qatar, Emirat Arab, dan Arab Saudi ya, yaitu yang terdekat ya. Nah itu nanti semua akan berkumpul di Bahrain dan akan meramaikan stadion Bahrain ya, Stadion Nasional Bahrain. Nah ini akan semakin seru, semakin menarik ya, mudah-mudahan hasil positif kita dapatkan di sana ya. Oke, sampai di sini ada komentar dan sebagainya tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.